tiba-tiba harus foto senat dulu. Tapi saya mau sapa dulu, hai, kita ketemu lagi di FEB Channel. Nah, kemarin itu sempat trending karena kita akan ngebahas gimana sih caranya biar judul skripsi itu di ACC. Rame banget pagi hari ini. Dan memang saya nggak sendiri ya, saya nanti bersama Pak Suryani. Yeay! Halo Bu Gita, ternyata ya. Protokol kesehatan Isi, Bu, sekali. Pak, ada yang mau lewat, iklan dulu. Nah, Podcast ini disponsori oleh takokak. Jadi mohon maaf itu teh takokak ya, boleh loh. Nanti endorsement bisa hubungi komentar di bawah ya. Kita subscribe-nya lumayan lah ya. Lumayan apa nih? Lumayan mulai dari nol ini. Lumayan mulai dari nol, yang penting ikhtiar aja dulu Pak ya. Nggak, ada akunnya nggak sih? Ada akunnya nggak? Ada akun. Berikan. Iya, ada akunnya nggak sih? Ada akun YouTube-nya FEB. FEB. Kayaknya ada. Oh, jangan kayaknya ada. Ini ada karena kita uploadnya di FEB. Oke, kemarin itu kan bercandaan. Iya, sebenarnya kita kemarin bercandaan, tapi ternyata responnya positif gitu. Begitu banyak yang lihat konten kita, postingan yang pendek itu di Instagram gitu kan. Pak Sur, gimana Pak? Kok garuk-garuk sih? Nggak, jadi nggak pede nih. Bisa-bisa aja loh Pak Suryani ini nggak pede. Oke lah. Kita hari ini ngapain nih? Hari ini tuh kita lagi pengen ngobrolin tentang gimana caranya mengajukan judul skripsi biar di ACC, tips and triknya. Nah sekarang kan ada Ibu Kajur dari manajemen, ada Ibu Dekan juga, terus ada Kajur dari akuntansi. Kok saya lupa sama nih? Ibu Kaprodi yang satu itu. Iya, Oke, saya emang. ini mohon maaf mic-nya agak sedikit switch sana, switch sini. Pak Sur, geseran dong sini biar akrab kita. Oke ya. Kita langsung ngobrol nih tips and triknya. Nggak usah panjang-panjang karena biasanya mahasiswa nggak suka yang panjang-panjang. Iya tahu. Oke ya, jadi tips and triknya saya cuma butuh 3 aja. Gimana? Mahasiswa udah siap ya? Dicatat nih sekarang tips and trik biar judul skripsi itu di ACC. Jeng 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 jeng. Oke, yang pertama tipsnya adalah Pak Suryani apa? Amati. Karena bingung, main tembak aja. ATM Bu. ATM, amati. Ini kata-kata amati ini banyak banget, panjang banget penjabarannya. Kalau amati itu harus Amati itu gini, jadi sebelum si pejuang skripsi ini nentuin judul, Oke. step pertama itu harus melakukan pengamatan dulu. Nah, apa yang diamati? Serius ini serius, jangan bercanda mulu. Harus berisi kayak badan saya gitu kan. Oke, yang pertama harus diamati adalah sebagai waduh apa itu? Yang harus diamati adalah pertama adalah permasalahannya dulu. Oh, harus cari masalah. Padahal kita orang baik-baik ya. Nah, enggak sih? Oh, enggak ya. Sama. Saya baik, Bapak enggak mungkin ya. Penuh masalah itu. Oke, yang pertama cari masalah. Ya, cari masalah. Kita gimana cara menemukan masalah itu? Yang pertama adalah harus mengamati dulu. Oke. Mahasiswa kita itu kalau diminta judul itu googling dulu. Bener. Oke, Cari jadi bukan judul. mengamati ya, tapi menggoogling ya. Menggoogling. Kita cari judulnya. Padahal boleh aja googling, itu salah satu proses pengamatan. Ya, tapi pengamatannya itu bukan hanya judulnya saja. Tapi harus ada isinya tuh di googling itu. Jadi kita tuh belajar dulu lah. Gitu, Iya. kita kuasai dulu bahannya. Ini kan cari referensi dulu. Iya. Bisa juga kita main ke perpustakaan. Oke. Mengamati skripsinya kakak tingkat. Oke. Kating-kating kita nih kan udah pernah tuh Ya. skripsinya yang bagus-bagus dipajang tuh di sana. Oke, jadi tips pertama itu adalah mengamati. Boleh di referensi-referensi yang harus valid, nggak boleh pakai perasaan. Siapa ya? Karena kalau pakai perasaan itu bukan penelitian ya. Apa itu namanya? Itu namanya curhatan. Terutama diamati di lokasi penelitiannya, Bu. Oh iya, harus ada masalah. Jangan ini mah cari judul begitu dicek di lokasi penelitian, nggak ada masalah ya. Masalahnya apa sama sekali gitu kan. Ini yang harus diperhatikan oleh para pejuang skripsi nih yang mau ngajuin judul. Jadi biar di ACC sama Bu Kaprodi sama Bu Dekan harus kuasai. Kemudian juga
Yang pertama itu harus niat sih Bu ya. Oh iya, pasti niat sih Pak. Pasti niatnya karena terpaksa. Dipaksa buat lulus ya. Iya, karena udah semester 7 pasti dikejar-kejar ngeliat teman-teman yang lain ya kan, udah di jurusan tuh udah dapet judul, udah dapet inspirasi, nanti pasti akan dipaksa. Tuh, dan jadi itu akan muncul. cara mencari inspirasinya adalah pengamatan. Ya, dari googling, dari lebih enak lagi ke Google Scholar. Nah, itu caranya gimana? Nanti di sesi kedua. Penasaran pasti dia. Harus penasaran. Kalau nggak penasaran nggak laku nanti. Konten berikutnya ya. Irit-irit konten. Itulah. Oke, next yang kedua Pak. Yang kedua adalah Karena ATM berarti amati, tiru Bu. mudah sekali. Kalau meniru emang plagiasi nggak sih Pak? Ya harus apa ya? Tidak semuanya sih ya. Sebatas kayak metodologi boleh gitu. Kemudian meniru dalam artian kita tidak mengambil secara utuh itu penelitian orang. Kalau utuh diambil itu plagiasi, nggak boleh. Kalaupun mau diambil semua ada parafrase Bu. Parafrase. Nah, kan ketemu lagi istilah. Kita mau tahu tentang parafrase? Berikutnya. Kebanyakan berikutnya. PR nih banyak. Aduh. Jadi ditiru ini adalah kita ambil penelitian-penelitian terdahulu. Jadi model-modelnya ya, mungkin ada penelitian-penelitian yang satu topik dengan permasalahan yang tadi di awal kita sudah temukan. Makanya biasanya kita tuh harus punya referensi apa sih sebenarnya harus dilakukan step-stepnya. Nah, misalkan kayak bab 1 gitu ya. Cari masalahnya di latar belakang masalah, apa sih sebenarnya harus ditampilkan. Kan objeknya ya harus berbeda. Kalau misalkan kita dapat referensinya, kita meniru dari kampus mana gitu ya. Lokasinya di Bandung. Boleh. Boleh kita lokasinya di Cilegon. gitu. Tapi variabelnya sama. Sama variabelnya boleh. Tapi objeknya beda itu boleh. Boleh. Menurut saya loh ya. Iya, Tahu nanti kata keputusan Budeka, terakhir ada di Budeka. prodi. Ada di Tapi secara harfiah itu diperbolehkan begitu ya, karena itu bukan memplagiasi. Bukan. Variabelnya boleh sama gitu. Metodologi juga kan hampir sama gitu penelitian. Kemudian operasional variabelnya juga, instrumennya juga boleh sama gitu. Oke, berarti mulai dari sekarang harus diputuskan dulu, mungkin merenung dalam hati mau ambil penelitian kualitatif atau kuantitatif. Kalau yang Apa itu kualitatif dan kuantitatif? Penasaran lagi kebanyakan. banyak loh kontennya Bu ya. Ini makin banyak, ini ada yang mau endorse baju biar gak kayak alma mater. karena banyak ini ditiru itu biasanya prodi nih menolak judul itu karena kejenuhan. Karena udah banyak nih gitu. Iya, itu aja. Variabelnya itu aja. Kadang suka ditolak gitu kan. Jadi bingung sebagai pejuang skripsi, ini variabel apa yang dibolehin gitu kan. Sebenarnya kita harus kreatif ya. Secara mahasiswa harus kreatif, dia mencari variabel-variabel lain yang memang belum pernah diteliti. Ya, keunikannya seperti itu. Itu tantangannya. Tantangannya di situ Bu Gita ya. Jadi mahasiswa harus mencari hal yang baru. Tapi tetap ada keterkaitan dengan konsentrasinya gitu. Oke, jadi dicek lagi konsentrasinya mau apa nih. Nah, itu nanti yang dicari kebaharuannya gitu. Atau mungkin tanya sama prodi gitu kan, kira-kira judul skripsi yang masih boleh dan tidak boleh apa gitu kan, biar nggak gitu-gitu aja. Biasanya sih variabel yang tidak umum dipakai di Indonesia, cari di Google nih pakai bahasa Inggris. Oh, Penelitian luar Bu, penelitian luar itu biasanya unik, berbeda dengan. Tapi sebenarnya ada nih di kita ada masalah itu, tapi kadang kalau di Google kan yang sudah umum gitu kan. Nah, makanya salah satu tipsnya adalah cari menggunakan keywordnya adalah pakai bahasa Inggris gitu. Jurnal internasional berarti yang dicari. Gitu. Jadi kayak di Doage gitu ya, kita bisa cari di yang Science unik-unik. Direct, di Emerald Insight, nah kayak gitu. Nah kalau misalkan ya kalian mendengarkan ini,
FYI sekarang Kak Prodi dan Bu Dekan sedang mendengarkan kita juga. Jadi kemungkinan setelah ini nanti kalian harus menambahkan referensi jurnal internasional. Harus Bu, karena kan semua udah arahnya ke sana gitu. Apalagi kita kan industri ya. Jadi referensi itu harus ditambahkan lah internasional. Susah Bu. Oke, lanjut yang ketiga. Turut modifikasi Bu. Oh, modifikasi. Itu modifikasi itu kayak gimana tuh, Pak? Kayak tadi kan ngerubah objek udah, terus nambah tahun bisa jadi. Nah, modifikasi yang lain tuh kayak gimana? Mungkin yang tadinya kuali dirubah jadi kuanti bisa gak sih? Bisa. Jadi kuali jadi dandang gitu. Buat ngerebus kupat, ya kan? Jadi dimodifikasi itu sebenarnya kayak tadi itu sih sebenarnya udah dijabarin nih. Kehabisan materi nih. Jadi lebih ke sebenarnya kita tuh kalau mau dia CC tuh harus siap sih Bu. Ya, Siap dia paham tentang apa yang mau dia lakukan. betul. 5W1H ya Bu ya. Ya. Apa yang mau diteliti. Teman-teman harus tahu. Jadi ketika ditanya sama prodi sama pembimbing apa yang mau diteliti, Bisa jawab. harus bisa jawab. Kemudian kapan itu penelitiannya? Oke. Di mana penelitiannya? Siapa respondennya? Lalu kenapa gitu milih itu? Betul. Lalu bagaimana caranya? Nah, itu harus disiapin nih para pejuang skripsi. Tolong disiapin kata-kata tadi apa, di mana, siapa respondennya. Jadi ketika prodi nanya, kita tuh udah siap, yakin gitu. Kita yakin bahwa memang ada masalah di sana gitu kan. Lalu kita juga bisa menyelesaikannya, ya pasti di ACC lah kalau kayak gitu Pak. Ya nggak Bu Dekan? Bu Dekan gimana? Insya Allah. Tapi yang pasti penting menguasai Bu, yang penting iya, menguasai. benar sih menguasai. Jadi ketika kita mengajukan judul, ya memang kita yakin apa yang ingin kita ajukan itu memang sesuatu yang layak untuk diteliti gitu ya. Betul sekali. Iya, dan memang udah inilah. Jadi ini jangan ditanya kenapa kamu mengambil penelitian ini. Gak tahu Bu. Kebanyakan begitu Bu. Iya, nggak tahu Bu. Dapat dari Google-nya begitu tulisannya ya judul. Saya dapat contoh dari kakak tingkat kayak begitu, ya udah saya ganti objek aja. Banyak yang kayak gitu ya. Udah langsung suruh ulang lagi dari. Itu pasti kalau sama dosen pembimbing biasanya akan direvisi lagi. Mending kalau ketemu saya ya udah apaan nih nggak jelas. Bener gitu kan. banget. Udah langsung coret. Mendingan direvisi sama kita ketimbang nanti direvisi sama Penguji. penguji. Horor-horor. Halo Mr. Jo. Kita lagi ngonten Mr. Jo. Hai Mr. Jo. Pokoknya kita di sini seru-seruan gitu. Nah, itu 3 tips dan trik yang bisa digunakan untuk Bingung ngomong apa lagi? Dia bingung mau ngomong apa katanya. Ya sudah, nanti kita akan bikin konten yang lain, disimak tips dan triks yang lainnya yang pasti disiapkan kalau misalkan kalian sedang berjuang untuk mengajukan judul skripsi. Yeay. Oke. Semangat siap. teman-teman. Semangat. Mudah-mudahan Bu Dekan buka prodinya itu didoain. Bener. Mudah-mudahan ACC gitu. Aduh, ada Mr. Jo berisik. Suaranya menggelegar. Terus kata Bu Kaprodi tadi ada titipan. Enggak jadi deh. Bikin penasaran sih. Ya sudahlah. Oke, terima kasih Bu Gita. Sukses selalu FEB channelnya. Kapan launchingnya ya? Dadah. Dadah.